Halo semua, apa kabar? Ya, semoga kita dilindungi ya dari segala bencana dan juga khususnya virus yang sekarang lagi pandemi. Ya, oke. Hari ini kita akan membahas mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekarang ini musim hujan ya, banyak banjir di mana-mana. Salah satu kemarin berita mengenai eh, di Kalimantan Selatan ya, jadi ada banjir, terjadi banjir di sana sehingga PLN itu memadamkan listrik sebagian besar. Nah, mengapa kira-kira PLN ini melakukan pemadaman listrik sementara di sebagian besar wilayah provinsi Kalimantan Selatan ini? Nah, hal ini terkait dengan materi kita hari ini, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Seperti kita ketahui bahwa banjir ini adalah adanya kontaminasi zat-zat mineral yang bergabung tercampur di dalam air sehingga air ini akan dapat menghantarkan arus listrik. Makanya PLN memadamkan listrik ketika terjadi banjir. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan mempelajari teori tersebut. Pertama, pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelum kita masuk di pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit, ada baiknya kita mereview kembali dari pengertian larutan. Jadi larutan ini adalah campuran. Jadi yang dimaksud dengan larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Jadi zat terlarut itu umumnya lebih sedikit zatnya dibandingkan dengan zat pelarut. Nah, zat pelarut itu umumnya yang kita biasa gunakan adalah air. Ya, kita masuk dengan pengertian larutan elektrolit. Nah, larutan elektrolit itu sendiri adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Selanjutnya adalah larutan elektrolit ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, bagaimanakah ciri atau perbedaan dari kedua zat ini atau jenis ini? Ya, sebelum kita menyimpulkan perbedaan keduanya, ada baiknya kita melihat di sini adalah gambar rangkaian listrik di mana kita menggunakan perlakuan tiga larutan, jenis tiga larutan ya, di mana di sini ada larutan NaCl yang di sini merupakan ciri dari larutan NaCl di sini terdapat banyak ion di dalamnya. Kemudian untuk yang kedua, larutan yang kedua di sini hanya beberapa ion, sedangkan untuk yang ketiga di sini air ya, gula ya. Di sini tidak terdapat ion. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk gambar yang pertama dia dapat menghasilkan atau dapat menghantarkan arus listrik. Dilihat dari cirinya air di situ apa lagi namanya? Dalam larutan itu terdapat banyak ion, kemudian dapat membuat lampu ini menyala terang. Untuk yang kedua, lampunya redup dan sedikit ion. Kemudian yang ketiga itu tidak menyala, lampunya tidak menyala dan juga tidak terdapat ion. Mengapa? Karena di sini disebutkan bahwa
zat yang ketiga ini merupakan zat yang bersifat non-elektrolit. Ya. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat bahwa larutan elektrolit kuat itu seperti yang diperlihatkan gambar sebelumnya, bahwa elektrolit yang terurai sempurna menjadi ion atau mengalami ionisasi sempurna dalam air atau dalam keadaan lebur. Nah, selanjutnya larutan elektrolit lemah itu elektrolit yang tidak terurai sempurna. Kita lihat sebelumnya berdasarkan gambar bahwa hanya sedikit ion-ion ya yang terurai atau hanya sebagian. Jadi dia menjadi penghantar listrik yang buruk. Selanjutnya, kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan elektrolit kuat dan elektrolit lemah bisa dilihat dalam tabel. Pertama, dalam elektrolit kuat, itu larutan terionisasi sempurna, jumlah ionnya banyak ya. Kemudian menunjukkan daya hantar listrik yang kuat dengan adanya lampu tadi yang menyala terang. Yang keempat, derajat ionisasinya mendekati 1 atau alfa sama dengan 0. Kemudian elektrolit lemah dalam larutan terionisasi sebagian, jumlah ion dalam larutannya sedikit ya, menunjukkan daya hantar listrik yang lemah karena tadi kita lihat nyala lampunya yang untuk larutan kedua adalah redup. Selanjutnya derajat ionisasinya kurang dari 1 atau alfa kurang dari 1. Ya, di sini saya akan memberikan tips ya berdasarkan sumber yang saya dapati, tips membuat baterai yang sederhana dan murah. Kalian bisa coba ya untuk membuat baterai yang sederhana ini. Oke, saya kira cukup untuk pemaparan dari materi larutan elektrolit dan elektrolit lemah ini. Silakan menantikan video-video pembelajaran berikutnya.